Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu doakan anak-anak ibu selalu berada dalam keadaan sehat, semangat, tetap istiqomah belajar dari rumah. Anak-anak jangan lupa ya, selalu mencuci tangan dengan sabun, bepergian menggunakan masker, tetap jaga jarak, dan perbanyaklah minum air putih. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita kemarin? Ya, benar sekali. Kita kemarin mempelajari tentang menentukan pesan moral yang ada dalam teks. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membaca dongeng dan unsur-unsur cerita dongeng. Yang kedua, mengenal pekerjaan orang tua dan jenis-jenis pekerjaan lainnya. Yang ketiga, mengetahui dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, sekarang anak-anak, silakan membaca cerita dongeng tentang tupai dan ikan gabus yang sudah Ibu kirim di WA grup kelas. Asyik kan membaca cerita dongeng? Sekarang, mari kita cari isi dan unsur-unsur cerita dongeng tupai dan ikan gabus. Yang pertama, kita tentukan judul dongeng. Yang kedua, tokoh. Siapa saja tokohnya? Yang ketiga, watak atau sifat tokoh. Watak itu ada yang baik dan ada yang jahat. Yang keempat, latar tempat terjadinya cerita dongeng. Bisa di hutan, atau di pinggir danau, atau di pinggir kolam. Yang kelima, amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Pesan yang ingin disampaikan biasanya berupa pesan moral. Misalnya saja, kita tidak boleh sombong, kita harus tolong-menolong, dan lain sebagainya. Yang keenam, alur atau jalannya cerita. Nanti diceritakan awal ceritanya dan akhir ceritanya. Anak-anak sudah paham kan tentang mencari unsur-unsur cerita? Nah, tugas anak-anak sekarang adalah membuat peta konsep pada lembar kerja peserta didik tentang unsur-unsur cerita tupai dan ikan gabus yang sudah dikirim di WA grup kelas. Hari ini kita juga belajar mengenal jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya petani, pengrajin kayu, koki, dan penjahit. Pekerjaan yang menghasilkan jasa contohnya guru, dokter, polisi, dan supir. Salah satu pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pengrajin kayu. Ayah Beni adalah seorang pengrajin kayu. Bagaimana ya proses pengolahan kayu sampai menjadi meja dan kursi yang bisa kita pakai? Yuk kita lihat. Yang pertama, pohon yang ada di hutan kita tebang. Kemudian kayunya diangkut ke kota dan diolah oleh pengrajin kayu menjadi meja dan kursi. Kemudian disalurkan ke toko mebel untuk dijual. Dalam membuat meja dan kursi, kita tentu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan, yaitu kayu. Kira-kira bagaimana ya kalau kayunya ditebang terus-menerus tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan? Nah, anak-anak, silakan amati gambar.
Apa ya akibatnya jika kita menebang hutan secara sembarangan? Apa pula akibatnya jika kita melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan? Ya, betul sekali. Tentu akibatnya akan merugikan makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nanti, tugas anak-anak menyebutkan upaya pencegahan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol pada lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu kirim melalui WA grup kelas. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama, mencari unsur-unsur cerita dongeng, mulai dari menentukan judul dongeng, tokoh yang ada pada dongeng, watak tokoh, latar tempat terjadinya cerita dongeng, dan belajar menentukan amanat. Juga belajar menceritakan dari awal cerita dan akhir cerita suatu dongeng. Kita juga belajar mengenal jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Salah satunya pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya, pengrajin kayu yang menghasilkan meja dan kursi yang dapat kita manfaatkan. Kita juga belajar memanfaatkan sumber daya alam yang tidak terkontrol, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitar kita. Bagi anak-anak Ibu yang kurang paham dan yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui WA grup kelas. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingatkan kembali, tetaplah semangat belajar walaupun di masa pandemi ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Nah, setelah selesai pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.